Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Selamat bergabung di Radio World's Last Chance. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha. Dan kembali bersama saya Doni Alexander hari ini. Terima kasih telah menjadikan kami bagian dari hari Anda. Nah, jika Anda telah bergabung dengan kami sebelumnya, Anda pasti tahu kami selalu memulai dengan penjelasan tentang istilah yang mungkin tidak lazim bagi para pendengar yang baru pertama kali bergabung di WLC. Kami menerima perintah Alkitab untuk memanggil nama Tuhan dengan serius. Tapi dalam naskah aslinya, itu bukanlah gelar Tuhan. Sebaliknya, Dia memberikan namanya yang sebenarnya, yaitu Yahwa. Jadi dalam program kami menggunakan nama Yahwa atau Yah untuk merujuk Bapa. Istilah Tuhan dan Allah hanyalah gelar biasa yang juga dapat disematkan pada ilah-ilah palsu atau bahkan setan. Jadi pada siaran kami dan juga situs web kami, Anda akan mendengar kami menyebut Bapa dengan nama pribadinya. Nama Yesus berasal dari upaya bangsa Yunani untuk mentransliterasikan nama sang anak, yaitu Yahuswa. Sedangkan Kristus bukanlah nama, bahkan bukan benar-benar gelar. Kata itu sederhananya berarti yang diurapi. Iya, jadi saya ingin memulai topik hari ini dengan sedikit menyinggung John Calvin. Dia adalah seorang teolog Prancis dan salah seorang yang terkemuka dalam reformasi Protestan. Meskipun begitu, mesti diakui bahwa dia membuat banyak kekeliruan jika dibandingkan dengan pemahaman yang lebih modern. Terkadang kekeliruan yang dia buat sangatlah buruk. Dan dia juga melakukan kesalahan yang serius. Seperti halnya kita semua ya. Setuju. Seperti kita semua. Setiap orang pasti pernah berbuat salah dan setiap orang dapat tumbuh dari kesalahan mereka. Iya, benar. Namun Calvin pernah mengatakan sesuatu yang saya rasa sangat baik. Dia membuat perbandingan antara umat Katolik yang dia sebut pengikut Paus dan Protestan. Dan saya pikir itu sangat mendalam. Dia berkata, perbedaan antara kita dan para pengikut Paus adalah mereka berpikir bahwa gereja dapat menjadi pilar kebenaran karena gereja memegang otoritas atas firman Tuhan. Kita, di lain pihak, percaya bahwa gereja bisa menjadi pilar kebenaran jika gereja dengan hormat menundukkan dirinya pada firman Tuhan dan gereja memelihara kebenaran yang dikandung firman-Nya serta menyampaikannya kepada orang lain lewat tangan gereja sendiri. Pembedaan yang menarik. Nah, Anda dapat melihatnya. Umat Katolik percaya bahwa mereka adalah otoritas tertinggi karena mereka pikir tradisi mereka lebih patut diutamakan daripada Alkitab. Betul. Tapi di lain pihak, orang Protestan mengutamakan Alkitab karena hanya kebenaranlah yang membedakan tubuh orang beriman. Satu-satunya hal yang dapat membuat seseorang dianggap besar di mata Yahwa hanya ketika mereka tunduk kepada firman-Nya. Itulah yang ingin saya bicarakan hari ini. Kegunaan Alkitab dan mungkin yang paling penting cara menggunakannya dengan benar. Dan juga bagaimana cara yang tidak tepat dalam menggunakannya. Oke, baiklah. Mari kita mulai dengan melihat kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Nah, saya ingin Anda membacakannya untuk kita semua. Oke. Ya, saya pikir sebagian besar dari kita tahu ya kedua ayat ini. Tetapi ini adalah landasan yang baik untuk memulai topik ini dan juga untuk mengingatkan diri kita akan tujuan-tujuan Alkitab. Paulus di sini menulis kepada Timotius setelah mengetahui bahwa Timotius telah mengenal kitab suci sejak dia kecil, dengan menambahkan bahwa Alkitab dapat menuntun seseorang untuk menerima keselamatan melalui iman kepada Yahuswa. Oke, silakan baca apa yang dia katakan selanjutnya. Oke. Segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, inilah mengapa Yahwa memberikan firman-Nya kepada kita. Tidak ada situasi yang dapat Anda temui dalam hidup yang tidak dapat dijawab Alkitab. Anda memiliki masalah di tempat kerja dan tidak tahu harus berbuat apa.
Alkitab punya jawabannya. Mhm. Anda berada dalam situasi berbahaya dan membutuhkan bantuan ilahi. Alkitab punya janji. Pasti. Pernikahan Anda sedang bermasalah atau bahkan hampir ambruk. Alkitab punya solusinya. Iya. Alkitab memberi kita pengetahuan tentang hati Yahwa yang tersembunyi. Yang mana pengetahuan ini tidak bisa diberikan oleh selain Alkitab. Nah, sebagai orang Kristen, kita menerima bahwa Alkitab memiliki nilai. Ya, Saya suka fakta bahwa Alkitab memiliki janji untuk menjawab setiap keadaan darurat. Tetapi sekarang saya ingin membahas aspek yang tidak terlalu sering Anda dengar. Dan apa itu? adalah apa yang tidak seharusnya dilakukan dengan Alkitab. ya, kita mungkin tidak banyak mendengar tentang ini. Tapi Anda benar, itu sebenarnya permasalahan yang bagus untuk diperhatikan. Nah, Anda mungkin pernah mendengar kisah tentang lelaki yang memutuskan bahwa dia membutuhkan bimbingan dari Alkitab. Jadi dia mengambil Alkitabnya, kemudian membukanya, menutup matanya, dan secara acak meletakkan jarinya ke bawah pada halaman Alkitab. Dia membuka matanya, melihat ke bawah dan membaca. Yudas keluar dan menggantung dirinya. Nah, menurutnya, itu pastinya bukan kehendak Yahwa untuk saya. Jadi dia mencoba lagi. Kali ini dia membaca, pergilah dan lakukanlah. Ya, dia tahu pasti ada kesalahan. Jadi dia mencoba sekali lagi. Dia berpikir percobaan ketiga akan mendatangkan keberuntungan, kan Doni? Iya, dia rupanya berpikir begitu, Mario. Dia melakukan semuanya lagi. Dia membiarkan Alkitab terbuka, dia menutup matanya, dia menunjuk ke sebuah ayat dalam Alkitab, lalu dia membuka matanya dan membaca, apa yang kamu lakukan, lakukanlah segera. Anda sudah membuktikan maksud saya, Doni. Menyalahgunakan Alkitab bisa berbahaya. Bahkan Paulus memberitahu Timotius dalam kitab 2 Timotius pasal 2 untuk memperingatkan anggotanya agar tidak berdebat tentang Alkitab. Dia berkata, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Yahwa, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Jadi, apa yang seharusnya tidak kita lakukan ketika mempelajari Alkitab, Doni? Ya, mungkin hal yang paling penting adalah berhati-hati agar Anda tidak menggunakan Alkitab untuk mendukung apa yang sudah Anda yakini sebelumnya. Oke. Melainkan tempatkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Biarkan Alkitab yang membentuk keyakinan Anda. Itu poin yang bagus. Berdasarkan pengalaman diri saya sendiri, saya dapat mengatakan bahwa sangatlah mudah untuk condong ke jenis pembelajaran Alkitab yang bertujuan hanya untuk mendukung apa yang sudah saya yakini, bukannya menggali lebih dalam untuk mendapatkan terang yang baru. Ketika Anda mencari terang baru, kebenaran baru, suatu saat Anda pasti akan menemukan bahwa Anda telah salah dalam memahami sesuatu. Dan itu bukan pengalaman yang sangat menyenangkan ketika itu berhubungan dengan kepercayaan rohani Anda. Ya, saya setuju. Itu bisa sangat menjengkelkan. Namun jika Anda benar-benar ingin mengetahui kebenaran, jika Anda benar-benar ingin mengikuti dan melakukan kehendaknya, terlepas dari apapun resikonya, maka Anda harus merujuk ke Alkitab dan mempelajarinya dengan pikiran terbuka. Oke. Jadi, bagaimana Anda mendefinisikan sikap ini, Doni? Baiklah, saya mendefinisikannya sebagai sikap bersedia untuk patuh jika Roh Kudus menginsafkan Anda. Nah, Anda tidak mempelajari konsep baru hanya untuk membuktikannya salah. Anda tidak belajar hanya untuk membuktikan kebenaran dari sesuatu yang sudah Anda ketahui. Anda belajar untuk mengetahui hal baru, ya kan? Terlepas dari apakah hal itu bertentangan dengan kepercayaan Anda yang sebelumnya atau tidak. Kita harus terbuka terhadap bimbingan roh. Karena jika Anda benar-benar ingin menjadikan Alkitab sebagai aturan hidup Anda tidak akan tetap berdiam diri. Sama seperti pohon, Anda harus tumbuh secara aktif. Jika tidak, Anda akan layu dan mati. Oke, ini layaknya berjalan kaki. Anda tidak bisa berdiam diri saja di jalan kekristenan. Ya, tepat sekali. Ini sesuai dengan sesuatu yang saya baca tempo hari. Saya membawanya hari ini untuk dibagikan dengan para pendengar kita, Doni. Ya, silakan. Penulis rohani ini membicarakan tentang sikap apa yang harus dimiliki saat belajar Alkitab. Oke, ini dia. Dia menulis, dalam mempelajari firman, tinggalkanlah di pintu penyelidikan semua pendapat Anda yang sudah terbentuk sebelumnya, dan juga gagasan-gagasan turun-temurun yang Anda percayai. Anda tidak akan pernah mencapai kebenaran jika Anda mempelajari Alkitab untuk membenarkan teori Anda sendiri. Tinggalkanlah semua itu di depan pintu, dan dengan hati yang menyesal, masuklah untuk mendengar apa yang Yahwa katakan kepada Anda. Jangan membaca firman dalam sudut pandang yang sebelumnya Anda pegang. Jangan mencoba membuat segala sesuatunya sejalan dengan kredo Anda. Dengan pikiran yang bebas dari prasangka, telusurilah firman dengan hati-hati. Jika saat Anda membaca keyakinan datang dan Anda melihat bahwa pendapat Anda tidak selaras dengan firman, jangan mencoba untuk membuat firman itu sesuai dengan pendapat Anda. Jangan biarkan apa yang Anda yakini atau praktekkan di masa lalu mengendalikan pemahaman Anda. Buka mata pikiran Anda untuk melihat hal-hal menakjubkan dari firman. Iya, itu penting.
Nah, jika kita belajar untuk mengkonfirmasi apa yang sudah kita yakini, kita tidak bisa berharap untuk tumbuh dan mempelajari lebih banyak kebenaran. Oke, bagaimana dengan membaca karya-karya penulis rohani? Dalam beberapa tahun terakhir, saya biasa mendengar orang-orang bersikeras dan berkata, berhenti membaca buku tentang Alkitab dan pelajari Alkitab itu sendiri. Apakah Anda setuju dengan itu, Doni? Iya dan tidak ya. Di satu sisi, pembelajaran Alkitab itu harus menjadi prioritas nomor 1 kita. Oke. Tapi di sisi lain, ada begitu banyak kebenaran yang dicurahkan sekarang. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan semua penelitian untuk mengungkap semua kebenaran itu. Betul. Nah, Yahwa membangkitkan orang-orang. Mereka yang rendah hati akan Dia ajar, kemudian mereka akan membagikan apa yang telah mereka pelajari. Internet telah membuat kita jauh lebih mudah untuk melakukan penelitian serta belajar dari orang lain. Adalah kontraproduktif jika kita teguh dengan pernyataan, tidak, saya tidak akan mendengarkan apa yang orang lain katakan. Tapi ya, mempelajari Alkitab sendiri harus didahulukan. Itu harus. Jika kita sendiri tidak tahu apa yang dikatakan Alkitab, bagaimana kita akan tahu jika apa yang diajarkan seseorang itu benar? Ya, dan itu membawa saya ke poin berikutnya, Mario. Sadarilah bahwa hanya karena seseorang mengutip Alkitab tidak berarti bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Faktanya, ayat dalam kitab 2 Timotius yang Anda baca memperingatkan tentang hal ini. Kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 16 mengatakan, hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Nah, mengenai ayat ini Stephen Cole menunjukkan dengan berkata, ungkapan yang hanya menambah kefasikan. Secara harfiah bermakna, itu akan membuat kita terjerumus lebih lanjut dalam kefasikan. Guru-guru palsu mengklaim bahwa pengajaran mereka akan membantu Anda bergerak maju dalam kehidupan rohani Anda. Paulus dengan sinis menanggapinya, ya, Anda tentu saja akan membuat kemajuan dalam kefasikan. Anda benar tentang itu, Doni. Baru-baru ini beberapa teman berbagi dengan saya dan istri saya sebuah buku yang menurut mereka sangat bagus. Oh, ya? Mereka mengatakan buku itu berisi beberapa pemahaman baru yang benar-benar indah tentang kebenaran, dan mereka meyakinkan kami bahwa semua isi buku itu didukung oleh kitab suci. Dan apakah memang begitu, Mario? Ya, saya akui buku itu penuh dengan ayat Alkitab. Tetapi saya pikir ayat-ayat itu selalu mendukung apa yang diajarkan dalam buku itu. Buku itu dimulai dengan sangat bagus dan kami tertarik. Namun, semakin jauh kami masuk ke dalamnya, kami mulai menemukan gagasan yang bertentangan dengan apa yang kami yakini. Tapi begitulah, itu pasti terjadi ketika Anda mempelajari sesuatu yang baru. Jadi, kami terus membacanya karena mungkin kami salah. Ada banyak teks Alkitab di seluruh buku itu. Tetapi saya mulai mencari teks-teks Alkitab tersebut dan membacanya sesuai konteks. Oke, biar saya tebak. Ayat-ayat tersebut telah dikeluarkan dari konteksnya dan diputarbalikkan untuk mendukung sesuatu yang sama sekali berbeda. Betul. Dan bukan hanya itu, Doni. Tetapi beberapa ayat sama sekali tidak ada hubungannya dengan poin yang dibahas. Oh ya? Seolah-olah penulis mencari ayat-ayat yang terdengar seperti apa yang dia coba katakan. Kemudian dia memasukkannya ke dalam pembahasan. Itu mengerikan. Wah, itu poin yang bagus. Ingat, para pendengar sekalian, hanya karena seseorang mengutip Alkitab, itu tidak berarti bahwa cara mereka menggunakan kitab suci itu benar. Iya, jangan serta-merta mempercayai perkataan mereka hanya karena mereka menggunakan beberapa ayat Alkitab. Nah, para pendengar, sangat penting bagi diri kita masing-masing untuk mengenal Alkitab. Tentu saja, Anda dapat membaca apa yang orang lain tuliskan. Pengetahuan tersebar luas saat ini. Itu hal yang baik. Tetapi untuk mengetahui apakah itu sejalan dengan Alkitab, Anda harus terlebih dahulu mengetahui Alkitab itu sendiri. Dan satu-satunya cara agar Anda mengetahuinya adalah dengan meluangkan waktu dalam mempelajari firman Yahwa untuk diri Anda sendiri. Nah, Anda jangan kemana-mana dulu. Kami akan segera kembali di segmen berikutnya. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Banyak orang yang mengalami kesulitan untuk menemukan pemberi kerja yang mau mengakomodasi kebutuhan orang-orang percaya untuk cuti kerja pada hari-hari ibadah. Jika Anda perlu berbicara dengan atasan Anda atau membuat pendekatan dengan pengurus sekolah Anda mengenai pengaturan jadwal yang bentrok dengan hari ibadah, kami dapat membantu. World's Last Chance dapat membantu Anda memperoleh keterampilan yang Anda butuhkan untuk menegosiasikan akomodasi, baik untuk pekerjaan maupun sekolah. Selain menjelaskan cara terbaik untuk mendekati atasan Anda atau pengurus sekolah,
Kami juga menawarkan berbagai surat yang dapat Anda gunakan sebagai acuan saat melamar kerja atau mendaftar sekolah. Lihat situs web kami di worldslastchance.com. Cari Worship and Job Conflicts di kolom tab sebelah kiri di worldslastchance.com. Izinkan kami membantu Anda mendapatkan hari libur yang Anda butuhkan untuk beribadah. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baik para pendengar, di segmen sebelumnya kita sudah berbicara tentang penggunaan yang tepat dan tidak tepat dari Alkitab. Apa yang dapat Anda bagikan kepada kita semua tentang cara yang tepat untuk menggunakan Alkitab, Doni? Baik, saya pernah membaca komentar menarik tentang John Bunyan. Anda tahu penulis buku Pilgrim's Progress? Iya, dia menghabiskan kalau tidak salah 12 tahun di penjara country Bedford karena menolak berhenti berkhotbah. Yeah. Saya membaca di sebuah tulisan bahwa Pilgrim's Progress telah diterjemahkan ke dalam lebih banyak bahasa daripada buku lain kecuali Alkitab, Doni. Iya, saya sudah mendengarnya juga itu. Oke, ngomong-ngomong, komentar yang saya baca tentang dia adalah bahwa jika Anda melukainya, darah yang keluar dari lukanya adalah Alkitab. Sungguh? Itu menunjukkan betapa dalam dia membenamkan dirinya dalam Alkitab untuk menyerap begitu banyak kandungannya sehingga kandungannya itu merasuki pikiran, sikap, dan kepercayaannya. Itu indah. Ya, itu yang harus kita lakukan juga. Nah, ketika Anda mempelajari Alkitab untuk diri Anda sendiri, Yahwa akan menjadi guru Anda. Benar. Lihat, jika Anda selalu membangun keyakinan Anda lewat perkataan orang lain, masih ada kemungkinan orang lain akan datang dan meyakinkan Anda untuk mempercayai hal lain. Nah, jika kepercayaan Anda didasarkan pada apa yang orang lain katakan kepada Anda, keyakinan Anda tidak akan teguh. Jika hanya perlu penggunaan kata-kata yang cerdas untuk meyakinkan Anda, atau energi membunca yang digunakan untuk meyakinkan Anda bahwa pendapat seseorang benar, Anda tidak akan memiliki dasar keyakinan yang kuat pada firman Yahwa. Hanya ketika Anda mengizinkan Yahwa menjadi guru Anda, maka rohnya dapat menguatkan Anda dalam kebenaran sehingga Anda tidak akan goyah. Benar, dan itulah sebabnya bahkan ketika kita mempelajari ide-ide baru dari sumber luar, kita mesti perlu membandingkannya dengan Alkitab dan mempelajarinya sendiri. Ya, benar sekali. Oke, tolong buka kitab Kolose sekarang. Dalam suratnya kepada orang-orang beriman di Kolose, Paulus ingin memberi pemahaman mengenai hal ini kepada mereka. Pasal berapa, Doni? Di pasal 2 ayat 6-8. Oke. Kamu telah menerima Yahusua Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kebenaran Alkitab akan meneguhkan dan menguatkan kita dalam iman. Satu-satunya cara agar Anda dapat mengetahui apakah seseorang membagikan kebenaran atau kesalahan kepada Anda adalah dengan membandingkannya dengan Alkitab dan mempelajarinya sendiri. Betul. Saya tahu, saya terus mengulanginya, tetapi saya pikir hal itu harus ditegaskan. Nah, saya mencoba untuk membagikan konsep ini dengan seseorang sekali. Saya bersikeras bahwa dia tidak bisa mendatangi pendetanya dan mempercayai perkataannya begitu saja. Dia termotivasi secara finansial untuk mempertahankan posisinya. Jadi, jika Anda datang kepadanya dan bertanya tentang sebuah pengajaran, dia kemungkinan besar akan mengatakan itu salah jika itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh majikannya, yaitu denominasi yang menggajinya. Hal itu mungkin terbukti dengan sangat jelas dalam Alkitab. Tetapi, jika itu bertentangan dengan apa yang diyakini organisasinya, Anda tidak akan mendapatkan kebenaran darinya. Namun, wanita ini menjawab, "Iya, saya tidak melihat perbedaannya. Saat Anda menulis artikel atau berbicara di radio, bukankah Anda ingin orang-orang mempercayai apa yang Anda katakan? Anda meminta para pendengar Anda untuk mempercayai perkataan Anda." Oh. Sejujurnya, saya merasa ingin pergi dan membenturkan kepala ke dinding. Iya. Saya tidak ingin seorang pun mempercayai kata-kata saya begitu saja. Saya tidak ingin para pendengar serta-merta mempercayai apapun dari perkataan Anda, Doni. Program-program ini
hanyalah referensi tentang berbagai topik agar semua orang bisa mempelajari topik-topik itu sendiri. Ya, nah Yahwa akan menempatkan setiap individu sesuai tempatnya dan membimbingnya. Tetapi metode yang ditentukannya adalah dengan membandingkan semua ide dan konsep baru dengan Alkitab terlebih dahulu. Alkitab adalah standar yang dengannya semua kepercayaan baru harus dibandingkan. Benar. Nah dengar, para pendengar sekalian, Anda tidak harus memiliki gelar dari seminari untuk belajar Alkitab. Alkitab ditulis untuk orang awam. Oleh karena itu makna yang paling meyakinkan adalah makna yang dimaksudkan oleh Alkitab itu sendiri. Jika Anda tidak tahu sesuatu, Bapa akan mengajari Anda. Iya, saya senang Anda mengatakan itu, Doni. Istri saya punya teman wanita yang sangat baik. Seorang Kristen yang paling baik yang Anda harap dapat Anda temui. Suatu hari dia sedang berkunjung dan saat saya berjalan melewati ruangan tempatnya berbincang dengan istri saya mendengar teman istri saya itu mengatakan, Anda begitu cepat memahami kebenaran rohani. Saya tidak bisa seperti itu. Saya tidak cukup pintar. Saya berbalik dan memberitahunya. Dengar, terkait pembelajaran Alkitab, Aiki tidak terlibat. Hal-hal rohani hanya bisa terlihat secara rohani dan kita semua mendapatkannya dengan cara yang sama, yaitu kita harus memintanya. Ya, bagus. Nah, apakah itu memotivasinya? Ya, saya pikir begitu. Ini poin yang sangat penting. Yahwa adalah guru terbaik yang bisa Anda miliki. Dia adalah pencipta Anda. Dia tahu bagaimana otak Anda bekerja, Ya, betul. bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda bernalar. Jika Anda meminta dia untuk mengajari Anda, dia akan melakukannya dengan cara yang dapat Anda mengerti secara individu. Ya, saya pikir kita semua pernah mendengar kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 yang mengatakan, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Benar. Nah, ayat ini dengan sendirinya adalah janji dari Yahwa bahwa apa yang gelap bagi pemahaman Anda, Dia akan meneranginya. Ya, Anda mungkin tidak tahu setiap poin bagus dari setiap pengajaran, tetapi itu tidak apa-apa. Dia akan memastikan bahwa Anda akan memahami apa yang perlu Anda ketahui. Oke. Saya punya pertanyaan untuk Anda, Doni. Apa itu? Saat Anda meneliti suatu topik, Ya. bagaimana Anda bisa tahu pasti bahwa Anda menafsirkan Alkitab dengan benar? Sarjana Alkitab dikenal dengan banyaknya perdebatan di kalangan mereka loh. Iya, benar. Ya, saya suka menyebut metode ini dengan aturan bobot bukti. Oke. Nah, Anda mengumpulkan setiap bukti yang bisa Anda temukan. Cari setiap ayat dalam Alkitab yang berhubungan dengan topik tersebut. Jika Anda tidak memiliki konkordansi, ada konkordansi online yang memungkinkan Anda mencari kata tertentu. Oke. Nah, kemudian setelah melihat semua itu, tanyakan pada diri Anda, kemana bobot dari bukti Anda mengarah. Baiklah. Tetapi bagaimana jika, katakanlah, pasangan Anda atau seseorang yang dekat dengan Anda tidak setuju dengan Anda, Doni? Bagaimana Anda tahu kapan sebuah pengajaran layak diperjuangkan dan kapan Anda sebenarnya hanya mempertengkarkan hal yang sepele? Apakah ini masalah keselamatan atau hanya variasi penafsiran? Apakah penafsiran yang berbeda berdampak pada bagaimana Anda menjalani hidup Anda dan membangun kepatuhan Anda? Oke, perhatikan. Hati kita bisa sangat menipu. Hati kita sangat pandai mengajukan argumen untuk mengalihkan diri dari perlunya mematuhi kehendak Yahwa. Betul. Apakah penafsiran yang berbeda mengubah cara pandang kita terhadap Yahwa? Ya, beberapa orang hanya suka berdebat. Memang, ada beberapa poin dalam Alkitab yang kita tidak akan tahu atau mengerti sampai itu dijelaskan kepada kita nanti. Tapi pada intinya, dua hal yang menentukan apakah penafsiran itu layak diperjuangkan atau tidak, yaitu nomor satu, apa yang dikatakannya tentang karakter, iya. Dan nomor dua, apakah itu mempengaruhi cara kita menjalani hidup kita dan mematuhi kehendaknya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu mengungkapkan apakah perdebatan itu terkait masalah keselamatan atau tidak. Ini mungkin sedikit di luar topik, tapi saya pikir ini poin penting. Dan itu adalah bagaimana kita dapat menjaga diri dari kesombongan rohani, di mana kita merasa memiliki pandangan yang paling benar tentang kebenaran. Anda tahu seperti dosa orang-orang Laodikia. Ya. Mereka mengatakan mereka kaya dan memperkayakan diri mereka dan tidak membutuhkan apa-apa. Ketika pada kenyataannya, Yahusua menyatakan bahwa mereka melarat, miskin, buta, telanjang, dan membutuhkan segalanya. Apakah menjadi rendah hati dan dapat diajar berarti bahwa kita tidak pernah tahu bahwa kita benar? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Oke, sejujurnya saya menghabiskan sebagian besar hidup saya dengan keyakinan bahwa saya tahu kebenaran dan gereja saya adalah gereja umat sisa. Satu-satunya gereja yang menjadi pengecualian dari perintah meninggalkan dalam kitab Wahyu pasal 18 kan? Ya, benar. Saat itu saya memiliki kotak besar yang dalam pikiran saya diberi label kebenaran. Nah, tepat di sebelahnya ada kotak yang lebih besar berlabel kesalahan. Segala sesuatunya sangat muat dalam salah satu dari dua kotak ini. Lalu bagaimana dengan sekarang? Iya, saya masih punya kotak kebenaran, namun jauh lebih kecil. Begitu juga dengan kotak kesalahan. Keduanya berada di rak ketidaktahuan saya yang sangat besar.
Untuk tumbuh dalam kebenaran, Anda juga harus mau melihat di bagian mana Anda salah. Betul. Sikap saya sekarang hanyalah sabar dan percaya. Jika saya tidak dapat menemukan jawaban yang tepat dan cepat, saya akan percaya bahwa Yahwa akan mengungkapkannya kepada saya ketika saya siap. Ya, mungkin sebelum saya bisa ditunjukkan kebenaran itu, saya harus menyadari sebuah keyakinan yang selama ini saya pegang ternyata sebuah kesalahan. Saya mungkin harus diajarkan kebenaran mendasar lainnya sebelum saya dapat memahami dan menerima kebenaran yang lebih maju. Hal utama yang harus diingat dalam semua ini adalah bahwa kebenaran terus maju. Semakin dekat kita dengan hari kiamat dan semakin tinggi keinginan kita untuk mencari tahu kehendak Yahwa, maka dia semakin ingin mengungkapkan kehendaknya kepada kita. Oke, mungkinkah kita bisa mengetahui semua kebenaran, Doni? Tidak, Mario. Bagaimana bisa? Pikiran kita tuh terbatas. Kita akan menghabiskan sepanjang waktu untuk mempelajari kedalaman baru dari rencana keselamatan dan kebenaran surgawi lainnya. Nah, sekali lagi ingatlah bahwa kebenaran itu selalu bergerak maju. Betul. Ya, Anda dapat memiliki jaminan bahwa kebenaran yang Yahwa ajarkan kepada Anda adalah benar. Tapi jangan pernah lupa bahwa masih banyak hal yang harus Anda pelajari. Kesadaran akan hal itu sendiri akan melindungi Anda dari pikiran yang tertutup yang merupakan bahaya dari kesombongan rohani. Oke, baiklah. Sebelumnya kita berbicara tentang cara yang salah dalam menggunakan Alkitab. Adakah aturan khusus yang harus kita ingat ketika kita mempelajari Alkitab, Doni? Ya, pastinya. Pertama, jangan pernah membaca Alkitab tanpa berdoa. Oke. Seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, hal-hal rohani hanya terlihat secara rohani. Benar. Jadi luangkan waktu sejenak untuk meminta Roh Kudus datang untuk mengajari Anda. Itulah tujuan utama Roh. Yahushua memberitahu para muridnya bahwa ketika penghibur datang, dia akan menuntun mereka ke semua kebenaran. Jadi ya, itu janji yang bisa kita pegang. Saya pikir banyak orang yang takut belajar sendiri, Doni. Mereka takut untuk mempelajari sesuatu yang baru. Takut jika mereka melakukannya, setan akan menuntun mereka menuju kesesatan dan menipu mereka di luar kehendak mereka. Ya, ketakutan itu diilhami oleh setan sendiri ya. Iblis tahu bahwa kebenaran itu logis. Dia tahu bahwa orang beriman yang rendah hati, yang diajar oleh Yah sendiri dapat belajar lebih banyak dan lebih dalam daripada orang yang bergelar doktor di bidang teologi. Betul. Nah, setan tidak takut kepada kaum Laodikia yang merasa puas karena mereka merasa tahu segalanya. Dia khawatir kepada orang yang beriman, yang rendah hati, yang benar-benar ingin mempelajari lebih banyak kebenaran. Dia membuat orang takut untuk belajar. Tapi itu hanya menunjukkan kurangnya iman kepada Yah. Yahwa akan melindungi pikiran Anda saat Anda belajar. Anda tidak perlu khawatir tertipu di luar kehendak Anda. Itu penekanan yang bagus, Doni. Adakah hal lain yang perlu diingat saat kita belajar? Bersikaplah rasional. Oke. Nah, jika suatu ayat atau pasal dapat diartikan secara harfiah, maka lakukanlah demikian. Jika ayat atau pasal itu jelas berbentuk simbolis atau tidak masuk akal jika ditafsirkan secara harfiah, maka pahamilah itu sebagai bentuk simbolis dan cari makna yang lebih dalam. Oke, kitab Yakobus pasal 1 ayat 5 berisi salah satu janji favorit saya. Janji ini berlaku dalam berbagai situasi dan juga termasuk dalam pembelajaran Alkitab. Ayat ini berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Yah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Alkitab adalah surat pribadi Yahwa bagi kita masing-masing dan dia akan membantu kita mempelajari apa yang perlu kita ketahui. Para pendengar, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan masuk ke segmen Kotak Surat Harian. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Algoritma yang digunakan adalah sangat akurat dan didapatkan dari kantor kemaritiman kerajaan di Inggris Raya. Dengan petunjuk kalender kami, Anda dapat mencetak sebuah kalender lunisolar yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal dalam kalender Masehi. Atau sebaliknya, Anda dapat mencetak kalender Masehi yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal kalender lunisolar. Ini adalah aplikasi yang sangat berharga untuk menghitung hari-hari libur kerja. Sebagai tambahan, aplikasi kalender lunisolar WLC menyediakan berbagai macam informasi astronomi yang telah ditentukan di wilayah tempat tinggal Anda masing-masing. Anda dapat mempelajari persentase dari pencahayaan bulan, juga mengetahui waktu matahari terbit dan waktu matahari terbenam, dan kapan bulan terbit dan terbenam. Karena pergerakan dari bulan adalah sangat akurat,
maka pergerakannya juga dapat diprediksi dengan keakuratan yang besar. Ini memampukan Anda untuk menghitung bulanan-bulan di masa depan sehingga tugas-tugas di tempat kerja dan sekolah Anda dapat diatur menyesuaikan dengan hari-hari raya Yahwa. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Kitab Wahyu pasal 18 menyatakan sebuah perintah yang jelas. Keluarlah daripadanya, hai umatku. Apakah Anda tahu agama dan denominasi mana yang dimaksud dalam perintah itu? Adakah yang dikecualikan? Untuk mempelajarinya, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Kami telah melakukan kajian yang seksama terhadap denominasi-denominasi yang membentuk kekristenan serta berbagai agama dunia. Adalah penting untuk mengetahui apakah gereja atau agama Anda dikecualikan karena tetap tinggal di Babel memiliki konsekuensi yang sangat buruk. Kunjungilah worldslastchance.com dan baca artikel dengan judul Keluarlah daripadanya, hai umatku. Keselamatan kekal Anda mungkin saja bergantung padanya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Iya, kembali lagi bersama kami para pendengar. Sekarang kita berada di segmen Kotak Surat Harian. Saya sangat menikmati pertanyaan yang dikirimkan orang-orang kepada kita, Doni. Seringkali pertanyaan itu terkait persoalan yang juga saya tanyakan. Dan terkadang juga pertanyaan itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Betul. Tetapi segera setelah saya membacanya, saya pikir, ya, itu pertanyaan yang bagus. Ya, kita memang mendapatkan beberapa pertanyaan bagus ya. Saya menikmatinya juga, karena kita berada di gelombang pendek. Kita bisa siaran ke seluruh dunia. Jadi pendengar kita mencakup orang-orang dengan keyakinan yang berbeda. Betul. Mendengar dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda adalah cara yang bagus untuk mempelajari perspektif baru. Karena mereka akan memiliki pertanyaan yang berbeda berdasarkan pada pemahaman mereka, pandangan dunia mereka sendiri. Ya, berbicara tentang radio gelombang pendek, saat ini kita mengudara dalam berapa bahasa? 8? Ya, saya pikir jumlahnya segitu, Mario. Ya. Dan kedepannya akan lebih banyak lagi. Ya, selain bahasa Indonesia, kami juga menyiarkan dalam bahasa Arab, Prancis, Jerman, Inggris, Mandarin, Portugis, dan Spanyol. Jadi jika Anda memiliki teman atau anggota keluarga yang lebih lancar dalam salah satu bahasa ini, beritahu mereka bahwa mereka dapat menikmati siaran kami dalam bahasa yang mereka lebih kuasai. Dan jika Anda fasih berbahasa asing lainnya dan ingin membantu kami menyampaikan kebenaran kepada dunia, kami selalu mencari lebih banyak penerjemah. Betul. Mesin penerjemah di komputer tidak berfungsi dengan baik. Iya, kami telah belajar bahwa hasil terjemahan manusia ternyata lebih baik daripada mesin ya. Baiklah, pertanyaan pertama kita hari ini dari Marlina Sanchez di Los Angeles, California. Dia menulis, kemarin saya mengunjungi seorang teman dekat. Kami telah berbicara tentang hal-hal rohani sebelumnya. Jadi saya merasa nyaman berbagi dengannya suatu aspek yang sulit bagi saya.
Saya memintanya untuk mendoakan saya dan saya mengatakan bahwa saya benar-benar tidak ingin terus-menerus kembali pada kemurtadan. Teman saya mengatakan masalah saya adalah kurangnya iman karena seorang Kristen sejati tidak akan kembali murtad. Saya agak tersinggung karena dia cukup banyak menuduh saya tidak pernah menjadi orang Kristen sejati karena jika saya memang seorang Kristen sejati, saya tidak akan kembali murtad. Saya mencoba membagikan kepadanya bahwa seseorang dapat menjadi seorang Kristen sejati dan tetap kepayahan, tetapi dia mulai melontarkan semua teks tentang jaminan dalam Yesus Kristus. Apakah pemahaman saya salah? Apakah tidak mungkin bagi orang Kristen sejati untuk kembali murtad? Nah, pertama mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan istilah murtad. Oke. Istilah ini merujuk pada apa yang terjadi ketika seorang Kristen yang mengabdi kepada Yahwa, dia mulai goyah dan menyepelekan hubungan yang telah dia bangun. Mungkin ada sejumlah alasan mengapa ini bisa terjadi, tetapi penyebab yang umum adalah kurangnya komitmen dalam menjalani kehidupan dengan doa. Ketika kita tidak menghabiskan waktu yang cukup dengan dalam doa, area lain dalam hidup kita dengan sangat cepat mulai menunjukkan kekurangan itu. Oke, jelas ada korelasi terbalik. Saya telah memperhatikan dalam hidup saya sendiri bahwa semakin sedikit waktu yang saya habiskan bersama maka akan semakin sedikit yang ingin saya habiskan bersamanya lagi. Ya, betul. Maka dunia akan menjadi semakin menarik. Ya, saya juga demikian. Saya pikir ini berlaku ya untuk kita semua. Betul. Untuk menjawab pertanyaan Marlina, jawabannya adalah iya. Orang Kristen sejati tentu saja bisa mengalami kemunduran. Pemahaman temannya didasarkan pada asumsi bahwa begitu Anda membuat keputusan untuk menerima keselamatan, Anda sejak saat itu telah diselamatkan dan tidak akan tersesat. Pada dasarnya seperti pendapat sekali diselamatkan akan selalu diselamatkan. Betul. Mereka sering menyebutnya sebagai jaminan keselamatan. Tapi sama sekali tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan begitu Anda menerima karunia keselamatan, kehendak bebas Anda akan diambil. Anda masih dapat menggunakan kehendak bebas Anda dan memilih untuk membelakangi atau seperti yang lebih sering terjadi, hanya membiarkan segala sesuatunya berjalan begitu saja, lalu Anda kembali hidup dalam kurangnya pengabdian. Iya, saya perhatikan bahwa kita pada dasarnya mudah tersesat. Betul. Tetapi untuk diselamatkan, kita harus memilih untuk diselamatkan secara aktif. Nah, sifat dasar manusia kita yang jatuh membuat kita lebih suka hal-hal dari daging dan dunia. Betul. Yahusua mati untuk mengembalikan kepada kita kesempatan untuk memilih. Dia tidak akan mengambil hak untuk memilih dari kita ketika kita menerima keselamatan. Betul. Tapi mari kita kembali ke pertanyaan Marlina. Apakah mungkin bagi orang Kristen sejati menjadi murtad? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Buka kitab Ibrani pasal 3 dan bacakan ayat 12 dan 13. Oke. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Eloa yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Anda tidak dapat meninggalkan jika Anda tidak dekat dengannya dan menjadi salah satu dari orang-orangnya terlebih dahulu. Itu poin yang bagus. Ya, Yeremia memberikan penggambaran yang lebih jelas. Silakan dibuka di kitab Yeremia pasal 3. Dalam pasal ini, Yahwa berbicara tentang kemurtadan Israel, tapi prinsip-prinsipnya tetap sama, terlepas dari apakah kita membicarakan suatu bangsa atau individu. Bagaimana? Sudah Anda temukan? Iya, ayat berapa dulu? Oke, dibacakan di ayat 12-14. Oke. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Yahwa. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Yahwa. Aku tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Yahwa Elohahmu, dengan cara melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Yahwa. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Yahwa. Ini menarik. Tapi ini tidak benar-benar membahas poin yang diajukan oleh teman Marlina. Jika Israel benar-benar mengabdi kepada jika mereka benar-benar diselamatkan, maka mereka tidak akan murtad. Ya, baiklah. Silakan dibaca lagi di ayat 22 sekarang. Dan ini masih berisi perkataan Oke. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Oke, Anda adalah orang yang paling menyukai kata-kata, ya kan, Benar. Mario? Nah, beritahu kami, apa maksud dari kata kembalilah di sini? Ya, kembali ke tempat atau kondisi sebelumnya. Nah, itulah yang dikatakan Yahwa kepada orang Israel. Dan sebagai kelanjutannya, juga kepada kita. Oke. Kita disuruh untuk kembali.
Kata kembali di sini diterjemahkan dari kata Ibrani shub. Kamus Alkitab menjelaskan kata shub sebagai pergerakan kembali ke titik awal. Anda tidak akan menggunakan kata kembali jika orang tersebut belum pernah ke sana sebelumnya. Itu benar. Jika tidak demikian, Yahwa akan menggunakan ungkapan mengundang seperti, ayo tinggalkan dosa-dosamu dan datanglah kepadaku. Ya, tapi bukan itu yang Yah katakan. Yah mengatakan, kembalilah ke titik di mana kamu dulu berada, bersekutu denganku. Dan ketika kamu melakukan ini, aku akan menyembuhkan semua kemurtadanmu. Itu sangat indah. Saya pikir jika kita semua jujur pada diri kita sendiri, kita semua pernah murtad dalam hidup kita. Ya, kita semua pernah. Tapi jika Anda menerima gagasan sekali diselamatkan akan selalu diselamatkan, dan kemudian Anda murtad, Anda akan mempertanyakan apakah Anda benar-benar menyerahkan diri kepada Yah atau tidak. Rasa bersalah karena dosa akan diperparah dengan keraguan tepat pada saat Anda harus melatih iman kepada kasih Yahwa bagi orang berdosa. Itu benar, tapi sungguh luar biasa jaminan di ayat ini. Yahwa mengatakan, aku akan menyembuhkan engkau. Kita tidak harus tetap berada dalam keadaan murtad. Ya. Selama masa pencobaan masih berlangsung, selama orang-orang masih punya kesempatan untuk membuat keputusan untuk menaati Yah atau menentangnya, kita masih bisa kembali kepadanya untuk meminta pengampunan dan penyembuhan. Dan jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk kembali kepadanya, jangan khawatir tentang hal itu. Dia akan menjangkau Anda dimanapun Anda berada. Betul. Dia akan menarik Anda keluar dari kotoran dan lumpur dan merangkul Anda. Dia tidak mengharapkan Anda melakukan sendiri apa yang tidak bisa Anda lakukan. Yang dia minta hanyalah Anda memilih untuk taat, memilih untuk menyelaraskan kehendak Anda dengan kehendaknya. Dan dia akan mengambil alih dari sana. Dan seperti yang telah kami katakan sebelumnya, jika hati Anda keras terhadap dorongan Roh Kudus, Anda selalu dapat meminta Yah untuk membuat Anda dibuat bersedia untuk sepenuhnya berserah diri. Atau untuk membuat kita dibuat bersedia sepenuhnya berserah diri dalam setiap aspek. Ya, benar sekali. Apapun yang kita butuhkan, dia telah berjanji untuk menyediakannya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Hamsa Solak dari Izmir, Turki. Keren. Ya, keren. Saya pikir ini adalah pertanyaan pertama dari Turki. Betul sekali. Dia bertanya, bolehkah orang Kristen memiliki teman non-Kristen? Ya, kita tahu bahwa Yahwa tidak ingin orang beriman berkencan atau menikah dengan orang yang tidak seiman, kan? Betul. Nah, itulah sebabnya dalam kitab 2 Korintus pasal 6, Paulus di situ berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi, menikah dengan orang yang tidak beriman berarti menyetujui untuk menjadi pasangan yang tidak seimbang. Saya pikir itu cukup jelas. Kebanyakan orang beriman tidak ingin menikahi orang yang tidak beriman. Ya, betul. Ayat yang Anda kutip tadi adalah ayat 14. Jelas, orang beriman harus menikah hanya dengan orang beriman lainnya. Tetapi bagaimana dengan ayat 15, Doni? Hamsa tidak bertanya secara khusus tentang pasangan hidup. Dia hanya bertanya tentang pertemanan. Ya. Ayat berikutnya kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 15 mengatakan, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Nah, apakah kita harus menafsirkan ayat ini secara harfiah? Anda tahu, beberapa orang Kristen benar-benar tidak mau berhubungan dan berurusan dengan seseorang yang bukan anggota komunitas keagamaan mereka. Jawabannya bisa ditemukan dalam kehidupan Kristus. Yahusua adalah teladan kita dalam segala hal. Betul. Saya ingin Anda membaca kitab Lukas pasal 15 ayat 1-7 dan itu akan memberi kita jawaban. Baiklah. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yahusua untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga ketika satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Saya rasa saya tahu ke arah mana Anda akan membawa diskusi ini dengan ayat ini. Yeah.
Tetapi kalimat terakhir itu berbicara tentang seseorang yang telah bertobat. Bagaimana dengan mereka yang belum bertobat? Apakah kita boleh berteman dengan mereka, Doni? Ya, saya jawab. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, cerita dimulai dengan Yahusua menerima dan bersosialisasi dengan pendosa. Betul. Itu adalah keluhan besar orang Farisi. Pria ini menerima orang-orang berdosa. Dia tidak menghindari mereka seperti kita. Nah, jika Yahusua tidak menunjukkan sikap yang ramah dan baik hati pada semua orang, jika dia tidak terbuka dan selalu menghakimi semua orang, apakah Anda benar-benar berpikir mereka akan tertarik kepada Sang Juru Selamat? Tentu tidak. Mereka akan menghindarinya sama seperti mereka menghindari orang-orang Farisi. Nah, itu dia. Kita hidup di dunia yang penuh dosa. Walaupun kita tidak menjadi bagian dari dunia, tapi kita masih hidup di dunia. Betul. Sekarang, jelas teman-teman terdekat Anda tentunya adalah orang-orang yang berbagi kepercayaan rohani yang sama dengan Anda, dan begitulah seharusnya. Jika Anda memiliki teman duniawi, akan ada beberapa hal yang tidak dapat Anda ikuti. Akan ada tempat-tempat yang tidak ingin Anda kunjungi. Film dan musik yang tidak ingin Anda tonton atau dengarkan. Jadi, ya, orang beriman boleh berteman dengan orang yang tidak beriman. Benar-benar berteman dengan mereka. Begitulah cara Yahusua bersikap kepada mereka. Dan seperti itulah juga kita mencontohinya. Betul. Nah, sebagai penutup, bisakah Anda membaca kitab Matius pasal 5 ayat 14-16 untuk kita semua? Tentu. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, begitulah. Dijelaskan dalam kata-kata Sang Juru Selamat sendiri. Oke, para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi kami. Cukup kunjungi worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Kami akan menjawab dengan sebaik mungkin. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Dale Galloway dalam bukunya You Can Win with Love bercerita tentang John D. Rockefeller, seorang jutawan yang mendirikan Standard Oil Empire yang besar itu. Suatu hari salah seorang eksekutif Rockefeller melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan sebesar $2 juta. Itu tetaplah uang yang banyak untuk hari ini, tetapi puluhan tahun yang lalu itu adalah jumlah uang yang amat sangat besar. Berita tentang kesalahan itu dengan cepat menyebar. Akhirnya salah satu eksekutif lainnya memutuskan untuk mendatangi Rockefeller dan berbicara tentang apa yang bisa dilakukan. Setelah tiba di kantor bosnya itu, eksekutif tersebut melihat bahwa Rockefeller sedang sibuk menulis di selembar kertas. Sang jutawan itu tiba-tiba mendongak dan berkata kepada salah seorang eksekutifnya yang datang itu, "Saya kira Anda telah mendengar tentang kesalahan $2 juta yang dilakukan oleh teman kita." Sang eksekutif itu mengangguk. "Baik," Rockefeller melanjutkan. "Saya telah duduk di sini mendaftar semua kualitas baiknya dan saya telah menemukan bahwa di masa lalu dia telah membuat kita mendapatkan hasil berkali-kali lipat jumlahnya dari jumlah yang dia hilangkan hari ini. Poin-poin baiknya jauh melebihi satu kesalahan yang manusiawi ini. Jadi saya pikir kita harus memaafkannya. Bagaimana pendapat Anda?" Para pendengar, ada yang berkata bahwa pengampunan adalah tindakan ilahi karena tidak ada orang yang benar-benar membutuhkan pengampunan yang benar-benar layak mendapatkannya. C.S. Lewis adalah seorang novelis Inggris, akademisi, dan seorang Kristen. Dalam tulisannya dia pernah berkata, menjadi seorang Kristen berarti harus mengampuni hal yang tidak dapat dimaafkan karena Yahwa telah mengampuni hal yang tidak dapat dimaafkan di dalam diri kita. Dan itu benar. Kitab Mazmur pasal 103 ayat 12 mengatakan, "Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita." James Edward Oglethorpe adalah seorang tentara dan anggota parlemen Inggris.
Dalam sebuah percakapan dengan teolog Protestan yang agung, John Wesley, Oglethorpe pernah berkata, "Saya tidak pernah memaafkan dan saya tidak pernah melupakan." Menanggapi pernyataan ini, Wesley menjawab dengan agak masam, "Tuan, saya harap Anda tidak pernah berbuat dosa." Para pendengar, kebenarannya adalah kita semua berdosa dan kita semua membutuhkan pengampunan, bahkan jika tidak ada dari kita yang layak mendapatkannya. Berita baiknya adalah Yahwa siap dan mau mengampuni dosa. Dalam kitab Ibrani pasal 8 ayat 12 dia mengatakan, "Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka." Sekarang izinkan saya bertanya kepada Anda para pendengar, apakah akan menjadi masalah jika Yahwa sampai tidak mengingat sesuatu? Jika sesuatu bahkan tidak ada dalam pikiran Yahwa, apakah itu akan menjadi ada? Jika Anda membutuhkan pengampunan, jangan ragu untuk mencari pengampunan dari Yahwa. Tidak ada yang lebih menyenangkan baginya selain dari menerima orang-orang berdosa yang datang kepadanya untuk meminta anugerah. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baik para pendengar, sekarang kita masuk ke segmen terakhir program kita hari ini. Hudson Taylor, misionaris Inggris yang menghabiskan 51 tahun membawa pesan Injil ke Cina dengan masam berkata, "Setan akan selalu menemukan sesuatu untuk Anda lakukan ketika Anda seharusnya menyibukkan diri dengan pelajaran Alkitab yang teratur dan penuh doa, bahkan jika itu hanya mengatur tirai jendela." Ya, itu benar. Hal ajaib tentang Alkitab adalah semakin banyak Anda belajar, semakin Anda ingin belajar. Semakin dalam Anda menggali, semakin banyak keindahan yang Anda lihat dan semakin Anda terpesona dengan kebenaran yang Anda temukan. Kebalikannya juga benar. Semakin sedikit Anda belajar, semakin sedikit Anda ingin belajar. Seraya Anda lebih fokus pada dunia. Pembelajaran Alkitab menjadi kurang menarik. George Muller pernah berkata, kekuatan kehidupan rohani kita akan sebanding dengan posisi yang ditempati oleh Alkitab dalam kehidupan dan pikiran kita. Itulah sebabnya saya ingin berbicara hari ini tentang pentingnya mengutamakan kitab suci. Kita sudah mendekati hari kiamat para pendengar. Setiap hari yang berlalu semakin mendekatkan kita pada tertutupnya masa pencobaan. Pada titik itu, semua orang akan membuat keputusan tentang siapa yang mereka ikuti, dan itu akan menjadi keputusan yang tidak dapat dibatalkan. Tapi itu tidak akan menjadi perjalanan yang lancar untuk sampai ke titik itu. Ya, tidak sama sekali. Dunia tertati-tati, di ambang peristiwa yang benar-benar penuh bencana. Ketika sangkakala mulai berbunyi, kehidupan di bumi tidak akan pernah sama lagi. Itulah mengapa sangatlah penting bagi kita untuk menjadikan Yahwa sebagai yang pertama dan yang terakhir dan yang terbaik dalam segala hal. Moto Reformis Protestan adalah sola scriptura, atau
hanya Alkitab. Mereka menolak pandangan Katolik tentang kitab suci sebagai bawahan dari tata suci. Hari kiamat akan segera datang. Jika kita ingin siap jika saatnya tiba, kita perlu mengabdikan diri untuk mempelajari Alkitab lebih giat dari sebelumnya. Kami sudah mengatakannya sebelumnya, tetapi saya akan mengatakannya lagi. Karakter, pikiran, dan perasaan kita adalah satu-satunya hal yang kita bawa ke surga bersama kita, bukan tubuh kita. Kita akan diberikan yang baru. Tapi pikiran kita, karakter kita yang kita bawa. Dan karakter tidak berkembang dalam krisis. Jika Anda ingin Yahwa menulis hukumnya di hati Anda, sekarang adalah waktu untuk berserah diri kepadanya dan memintanya untuk menuliskannya. Kemudian, habiskan waktu dalam firman-Nya. Tentu, Anda dapat membaca dan belajar dari orang lain. Tetapi selalu bandingkan apa yang orang lain katakan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi, dan Anda dapat mempercayai apa yang dikatakannya. Karena isinya adalah kata-kata pribadi Yahwa kepada Anda. Iya, saya membaca sebuah kutipan baru-baru ini yang saya pikir kutipan ini sangat mendalam. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, tapi ini bagus. Saya mencetaknya sehingga saya bisa membagikannya hari ini. Ya, silakan. Kutipan ini berbicara tentang Alkitab. Di sini tertulis, kitab ini berisi pikiran Yahwa, keadaan manusia, jalan keselamatan, malapetaka orang berdosa, dan kebahagiaan orang beriman. Pengajarannya suci, ajarannya mengikat, sejarahnya benar, dan keputusannya tidak berubah. Bacalah untuk menjadi bijak, percayailah untuk merasa aman, dan praktikanlah untuk menjadi kudus. Kitab ini berisi cahaya untuk mengarahkan Anda, makanan untuk mendukung Anda, dan kenyamanan untuk menghibur Anda. Kitab ini adalah peta petualang, tongkat pesiara, kompas pilot, pedang prajurit, dan piagam orang Kristen. Disinilah Firdaus dipulihkan, surga dibuka, dan gerbang neraka diungkapkan. Kristus adalah objek utamanya, kebaikan kita adalah rancangannya, dan kemuliaan Yahwa adalah akhirnya. Kitab ini mengisi ingatan, menguasai hati, dan membimbing kaki. Bacalah dengan pelan, berulang kali, dan dengan penuh doa. Kitab ini adalah tambang kekayaan, surga kemuliaan, dan sungai kebahagiaan. Kitab ini diberikan kepada Anda dalam hidup, akan dibuka di hari penghakiman, dan akan diingat selamanya. Kitab ini melibatkan tanggung jawab tertinggi, menghargai kerja terbesar, dan akan mengutuk semua yang meremehkannya dengan kandungan sakralnya. Ya, saya rasa itu indah. Kita diberikan hak istimewa untuk hidup di hari-hari terakhir ini. Teknologi telah membuat dunia menjadi tempat yang sangat kecil, tetapi ada manfaat dari teknologi juga. Jika Anda tidak memiliki Alkitab, jika Anda tidak memiliki alat belajar Alkitab seperti konkordansi atau kamus Alkitab, Anda dapat menemukannya secara online. Teknologi dapat digunakan untuk tujuan yang salah, tetapi juga dapat digunakan untuk mempelajari kebenaran. Jadi, mari kita memanfaatkannya. Mulailah belajar. Saya jamin semakin banyak Anda belajar, maka semakin banyak Anda akan belajar. Dan semakin banyak pula Anda ingin belajar. Baiklah para pendengar, bergabunglah dengan kami besok. Dan sampai jumpa. Ingat, Yahwa mengasihi Anda. Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di world/chance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.